Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Usman Raihana, NIM 20040407060. Di mata kuliah Arsitektur Komputer, Program Studi Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian kelompok 6, yaitu prosesor Intel dan jenis-jenisnya. Pengantar materi, jadi selayaknya otak pada manusia, prosesor itu sebagai IC atau Integrated Circuit yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan berfungsi melakukan perhitungan dan menjalankannya. Jenis dan kapasitas prosesor itu berpengaruh terhadap kecepatan dari sebuah komputer. Pada komputer, prosesor ini akan disimpan pada soket yang sudah tersedia di motherboard dan bisa diganti dengan syarat soket yang ada di motherboard sesuai dengan prosesor pengganti. Kemudian Intel. Intel adalah salah satu vendor raksasa komputer yang membuat prosesor yang telah mengembangkan prosesor sampai generasi ke-12 hingga saat ini. Jadi, prosesor Intel itu diawali pada tahun 1971 yang berkembang pesat sampai sekarang. Dan setiap tahunnya, Intel mempunyai peningkatan mulai dari performa dan cara kerja prosesor sendiri, serta penambahan spesifikasi yang dilakukan oleh produsen untuk mengoptimalkan kinerja dari pengeksekusian instruksi, sehingga dapat mempermudah pengguna dalam menjalankan aplikasi yang cukup berat dalam sebuah komputer. Jadi, oleh karena itu, peneliti merasa perlu mengadakan penelitian perkembangan prosesor luaran Intel dari setiap generasinya, dengan menelusuri kekurangan dan kelebihannya, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan tentang prosesor dan dapat memberi gambaran kepada pengguna komputer yang hendak membeli prosesor. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi solusi untuk kendala dalam memilih generasi prosesor yang tepat sesuai kebutuhan. Dan itu penelitian ini juga untuk memenuhi tugas 1 sampai dengan UAS mata kuliah arsitektur komputer. Kemudian metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka atau disebut juga studi kepustakaan. Studi kepustakaan itu kajian yang berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian. Dan menggunakan metode penelitian ini, penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti tanpa harus melakukan penelitian langsung. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk membacakan suatu masalah yang ada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Jadi di penelitian ini kami mencari makalah-makalah atau jurnal-jurnal atau paper tentang prosesor Intel dan perkembangan-perkembangannya. Kemudian ada sejarah singkat dari prosesor. Pertama-tama sejarah singkat prosesor. Prosesor tidak hanya tertanam pada komputer, tetapi ada juga di telepon, televisi, mesin fotokopi, dan masih banyak lagi. Kalau di komputer itu tersedia di motherboard, soket di motherboard. Perkembangan prosesor pada awalnya itu diawali dari produk semikonduktor, yakni metal oxide semiconductor atau MOS, RAM 1101 yang lalu dilanjutkan dengan sang 3101 di TTL bipolar 64 bit static random access memory atau RAM. 3301 Scotty bipolar 1024 bit ready only memory atau ROM dalam tahun 1969. Itu oleh perusahaan Intel. Kemudian pada tahun 1971 itu prosesor muncul generasi pertama. Produknya dari Intel, yaitu Intel 4004 dan mikropersonal komputer yang diluncurkan pada tahun 1971. Kemudian tahun 1978, prosesor 8088 dan 8086 yang merupakan CPU 16 bit pertama diluncurkan. Kemudian yang pada generasi kedua, itu ada prosesor 80286 16 bit yang diluncurkan pada tahun 1982. Kemudian generasi ketiga, ada prosesor 80386DX, itu merupakan prosesor 32 bit pertama yang diluncurkan pada tahun 1985. Selain prosesor 80386DX, ada juga prosesor 80386SX. SX itu tiruan dari DX, tetapi karena harganya murah, jadi lebih dikenal di pasaran. Kemudian di generasi keempat, yaitu tahun 1989,
Ada prosesor 80486DX dan juga ada prosesor 80486FX. Seperti 80386DX dan SX, itu SX adalah tiruan dari DX. Jadi 80486DX ini memiliki 32 bit dan kecepatannya 2 kali lipat dari generasi 80386DX. Kemudian juga ada Krix 486 SLC, yaitu 32 bit. Itu merupakan perbaikan chip dari 286 atau 386SX, namun bukan chip clone. Jadi mereka itu Krix itu chip lain, cuma memperbaiki dari 286 atau 386SX dan memiliki perbedaan mendasar pada arsitekturnya. Prosesor IBM 486SLC2, IBM membuat chip untuk komputer mereka sendiri dan mengolah lisensi logika dari Intel. Serangkaian produk chipnya diberi nama SLC2, SLC3, dan terakhir Bullite. Jadi ada di generasi keempat itu ada banyak chip yang keluar atau prosesor yang diluncurkan. Kemudian di generasi kelima, Pentium klasik P54C atau 64 bit dikembangkan tahun 1993. Di generasi ke-6 ada Pentium Pro, dimulai dari tahun 1991, namun diluncurkannya pada tahun 1995. Pentium Pro merupakan RISC murni dioptimalkan untuk pemrosesan 32 bit pada Windows dan OS. Kemudian di generasi ke-7 ada Pentium 2, berbentuk kotak plastik persegi besar yang berisi CPU dan chipset. Juga terdapat controller kecil dan pendingin. Itu diperkenalkan pada tahun 1997. Pada generasi ini terdapat juga Pentium 2 Celeron, Pentium 2 Celeron E, Pentium 2 Celeron VGA, dan Pentium 2 Xeon. Seri tersebut dibuat hampir dalam rentang waktu yang bersamaan untuk menyaingi AMD K6-233M atau prosesor buatan Jepang. Kemudian prosesor generasi ke-8 diluncurkan tahun 2007. Seri dalam generasi ini diantaranya ada Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, dan ada juga Core Duo. Kemudian di generasi ke-9 itu masih sama, yaitu generasi core. Namun di generasi ini lebih mumpuni, keunggulannya lebih banyak, dan memiliki fitur-fitur tambahan. Di prosesor generasi 10, itu masih sama seperti sebelumnya, itu mengembangkan prosesor Core atau Core H series atau Comet Lake Height. Memiliki kecepatan yang lebih mumpuni, dirancang khusus untuk laptop performa tinggi. Jadi, kemudian di generasi ke-11 atau Rocket Lake, itu lebih mumpuni dari generasi ke-10. Memiliki peningkatan PCIe Line 4.0 dan support Digital Bar AMD Smart Access Memory. Kemudian di generasi 12 ini dirilis pada 4 November 2021 lalu, dengan versi terbaru Intel 8 Core atau Efficient Core untuk efisiensi daya dan peningkatan multithread, dan Intel P-Core Performance Core untuk peningkatan performa. Sama saja di generasi ke-12 juga meningkatkan performa dari Intel Core. Kemudian selanjutnya ada sejarah dari Intel. Intel Corporation itu perusahaan yang berkecimpung di bidang penyedia chip semikonduktor, menggunakan produk utamanya perangkat dan personal komputer eksklusif, prosesor, motherboard, chipset, komponen server, produk Ethernet, nirkabel, barang elektrokonsumen, solid state drive, dan produk-produk lainnya. Intel pertama kali didirikan tahun 1968 oleh Gordon A. Moore, Robert Noyce, dan Arthur Rock pada Mountain View, California. Intel tersebut adalah singkatan dari Integrated Electronics. Awal berdirinya Intel dibedakan dengan kemampuannya menciptakan semikonduktor. Jadi Intel itu awalnya hanya perusahaan yang menciptakan semikonduktor. Namun pada tahun 1971, Intel mulai menciptakan mikroprosesor pertama yang tersedia secara komersil, yaitu 4004. Kemudian pada tahun 1983, ketika persaingan produk semikonduktor dari Jepang terus terjadi, Intel mulai terfokus menggunakan personal komputer eksklusif IBM yang nyatanya menuai kesuksesan. Kemudian tahun 1992, Intel mengukuhkan diri sebagai penghasil semikonduktor terbesar pada global berdasarkan DataClick. Pada akhir tahun 1993, Intel mengumumkan merek prosesor Pentium yang 5 kali lebih mumpuni dari prosesor-prosesor sebelumnya. Kemudian pada tahun 2006, Intel memimpin pada industri teknologi multicore buat desktop dan personal komputer lainnya. Kemudian Intel juga menjalin kerjasama menggunakan NCRT untuk layanan aplikasi keamanan dan layanan hardware lainnya sejak tahun 2010. Jadi tidak heran kalau Intel membuat
layanan Intel Vivo. Kemudian ada jenis-jenis prosesor Intel. Prosesor Intel ini memiliki banyak jenis ya, di antaranya ada Intel Atom, Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Xeon, Intel Core, dan lain-lain. Jadi kita akan membahas dari pertama yaitu Intel Atom. Intel Atom merupakan brand untuk CPU atau prosesor x86 dan x86 sampai 84 dari Intel. Prosesor Intel Atom menghadirkan kecerdasan efisien peluang yang lebih kecil dari edge jaringan dan dirancang untuk suatu proses CMOS 45nm sehingga cocok untuk pengoperasian pada produk ponsel pintar, MID, Ultra Mobile PC, dan network juga dapat bekerja pada perangkat lunak portable dan low power. Jadi Intel Atom ini memiliki daya konsumsi baterai yang rendah dan mengedepankan masa pakai baterai. Tapi hasil benchmark ini lebih rendah dari prosesor yang dikhususkan untuk laptop dan desktop. Jadi Intel Atom ini lebih cocok untuk server dibanding untuk laptop ataupun desktop. Jadi Intel Atom juga memiliki beberapa jenis lagi, yaitu Intel Atom yang memiliki M designator yang biasanya dikembangkan untuk notebook dan Z designator untuk dirancang untuk ponsel pintar atau perangkat internet seluler. Kemudian yang kedua ada Intel Celeron. Di prosesor Intel Celeron ini hanya memiliki satu core atau sering disebut juga single core. Namun kemudian ada Celeron D yang memiliki 2 core atau core dual. Kemudian Celeron itu memberikan kinerja CPU yang terjangkau untuk laptop dan desktop entry level. Jadi sangat mendukung untuk laptop dan desktop. Jadi bisa dibilang Intel Celeron itu dibuat khusus untuk PC atau laptop tingkat pemula atau kelas bawah. Yang hanya digunakan untuk komputasi dasar dan kegiatan web. Seri dari Intel Celeron sendiri ada Tualatin, Willamette, dan Northwood. Sementara seri dari Celeron G ada Prescott, Cedar, dan Conrad. Intel Celeron dapat menjadi pertimbangan karena harganya lebih murah dibanding prosesor yang lain, dan juga lebih dingin, tidak cepat rusak, dan lebih menghemat listrik karena kinerjanya ringan. Tapi prosesor ini tidak cocok untuk bermain game. Jadi, seperti yang sudah dikatakan, prosesor Celeron ini hanya cocok untuk PC atau laptop tingkat pemula atau kelas bawah yang hanya menggunakan kegiatan web dan komputasi dasar. Kemudian ada Intel Pentium. Intel Pentium ini seri prosesor yang bisa dibilang sangat mumpuni dan sangat banyak jenisnya karena di Intel Pentium ini itu diluncurkan pada tahun-tahun saat jadi persaingan besar di dunia prosesor. Di prosesor Intel Pentium ini performanya tinggi, jadi ada Pentium dengan CPU, konfigurasi CPU register sampai 32 bit. Itu Pentium yang pertama, atau Pentium klasik. Kemudian ada Pentium Pro. Pentium Pro ini sudah memiliki 5.500.000 transistor. Jadi bisa dibayangkan berapa cepatnya Pentium Pro ini. Jadi sangat cocok untuk perangkat lunak server dan workstation. Kemudian ada Pentium 2, transistornya sampai 7.500.000, sehingga lebih cepat lagi dari Pentium Pro. Dan ada Pentium 3 dengan 44 juta. Bayangkan dari Pentium 2 hanya 7.500.000, kemudian di Pentium 3 dengan 44 juta transistor. Memiliki keunggulan mengoperasikan proses pencitraan tinggi, voice recognition, pengolahan gambar 3 dimensi, audio streaming, dan perangkat lunak berbasis video. Jadi di Pentium 3 ini itu sangat cocok untuk para gaming, para animator, atau para YouTuber. Kemudian ada Pentium 4 yang mampu menghindari kerusakan saat mount, dan solusi pendingin unmounting berkat pemasangan penyebar panas terpadu IHS. Cocok untuk kegiatan proses pengolahan media, grafis, transaksi, perhitungan, hingga permainan atau game. Di Pentium 4 ini meskipun tidak sebanyak Pentium 3 transistornya, namun sudah dilengkapi dengan IHS. Jadi Pentium 4 akan lebih awet dari prosesor-prosesor lainnya. Kemudian ada Pentium D dan Pentium Extreme. Ini tidak jauh berbeda,
Hanya saja Pentium Deep itu dual core karena memakai dual core, kemudian dilengkapi dengan hyper-threading dan menggunakan CPU register 64 type. Jadi memiliki kecepatan prosesor yaitu 2,8 GHz sampai 3,2 GHz. Itu berarti sangat-sangat cepat. Untuk Pentium Extreme terdapat dua opsi CPU register yaitu 64 byte dan 32 byte. Frekuensi operasional prosesor Extreme mengalami peningkatan dari 3,2 GHz hingga 3,7 GHz. Jadi perbedaannya hanya ada di kecepatan performanya. Kalau Pentium D dari 2,8 sampai 3,2, kalau Pentium Extreme dari 3,2 sampai 3,7. Intel Pentium ada lagi Intel Core. Intel Core ini yang sampai dikembangkan hingga saat ini atau hingga generasi ke-12, dari generasi ke-8 atau 9. Jadi Intel Core ini performanya itu sudah tertinggi untuk laptop dan desktop, menghadirkan responsivitas, konektivitas, serta grafis yang canggih. Jadi ada beberapa jenis Intel Core, di antaranya Intel Core i3. Intel Core i3 ini sudah dual core dengan hyper-threading dan cukup oke untuk aktivitas yang banyak. Namun kecepatan yang dimilikinya jauh lebih kecil dari prosesor core lainnya. Kemudian ada Core i5, prosesor dengan tingkat kinerja menengah dalam varian Intel Core. Terdapat dua seri, yaitu dual core yang memiliki teknologi hyper-threading dan seri quad-core, memiliki range clock speed dari rendah hingga tinggi, dan fitur unlock yang dapat di-overlock oleh pengguna agar dapat meningkatkan kinerjanya. Kemudian memiliki fitur baru, yaitu North Bright, atau dikenal dengan KIA pada motherboard sehingga dapat bekerja secara multitasking. Jadi membuka banyak aplikasi itu tidak akan membuat komputer atau desktop itu lemot. Kemudian ada Core i7 yang sudah menggunakan Nehel microarchitecture dan menggunakan transistor bermaterial hafnium dioxide (HK) dan bermetal gate dengan aplikasi 45 nm. Intel Core i7 ini tidak jauh berbeda dengan Intel Core i5. Hanya perbedaannya di material transistornya saja. Kemudian ada prosesor Intel Core i9. Ini sudah sangat terbaru. Itu sudah memiliki turbo boost di setiap chipnya. Melalui turbo boost ini, kinerja akan dinaikkan level dengan cara meningkatkan frekuensi dalam core yang diperintahkan secara otomatis. Core dengan konfigurasi yang masih memberikan tampilan gambar di atas rata-rata, teknologi hyper-threading, kemampuan menjalankan aplikasi games berat yang dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan streaming dan merekam audio atau video, serta menyuguhkan Intel Optane memory (HT) dengan ruang penyimpanan solid state. Tapi kemudian ada lagi prosesor Intel Core X-Series. Ini sangat cocok untuk multitasking, VR, dan gaming. Dapat menciptakan lebih banyak konten secara cepat dan responsivitas waktu nyata. Jadi, walaupun i9 ini sangat bagus dan sudah sangat mumpuni untuk aplikasi streaming, gaming, atau yang lainnya, tapi ada lagi yang lebih bagus yaitu Intel Core X-Series. Dan selain Intel Core, ada juga Intel Xeon. Prosesor Intel Xeon ini dibuat untuk pusat data dan workstation untuk menangani kebutuhan pemrosesan code yang berat. Data besar, pemodelan API, dan banyak lagi. Intel Xeon sudah memiliki basis Intel Networks microarchitecture yang dikembangkan dalam dua jenis, yaitu Intel Xeon 32 byte dan Intel Xeon 64 byte, sehingga dapat diskalakan. Prosesor Xeon memiliki kecepatan 1,4 hingga 2,8 GHz, walaupun tidak lebih cepat dari Intel Core, tapi Intel Xeon ini memiliki beberapa keunggulan. Dia memiliki pin 632 sehingga mampu mengerjakan pekerjaan berat dalam waktu lama, seperti server dan workstation itu sangat cocok menggunakan Intel Xeon ini. Dan juga memiliki LP-Cache, memori antara prosesor dan RAM yang besar, yang menciptakan kecepatan lebih tinggi dan respon perintah lebih cepat. Kemudian, Xeon ini dibekali dengan kemampuan dalam mengoreksi data rusak, mendukung dual channel, jumlah core yang terpasang jauh lebih banyak dan lebih tahan lama. Dari Intel Xeon ini memiliki seri-seri seperti Intel Xeon Bronze, Intel Xeon Silver, Intel Xeon Gold, dan Intel Xeon Platinum, juga Intel Xeon E dan W, kemudian ada Intel Xeon D. Selain jenis-jenis prosesor di atas, Intel juga menyediakan platform Intel Vito yang mendukung bisnis dengan performa yang lebih responsif, konektivitas yang dapat diandalkan, dan kemampuan pengolahan jarak jauh. Oke, kemudian kesimpulannya,
Perkembangan prosesor itu diawali dari tahun 1971 sampai 2001 kemarin. Kemudian jenis prosesor Intel itu ada Atom, Celeron, Pentium, Core, Xeon, dan juga ada platform Vivo. Dari Intel Atom sendiri itu memiliki kecepatan 1,6 GHz dan jumlah pinnya 437. Intel Atom ini termasuk ke dalam prosesor untuk server karena penggunaan ruangan kecil dan hemat daya. Sedangkan Intel Celeron memberikan kinerja CPU yang terjangkau untuk laptop dan desktop entry level. Memiliki satu core atau inti yang disebut juga single core. Kemudian single core ini menjadi Intel Celeron D yang dirasakan sebagai prosesor tingkat World End. Kemudian ada prosesor Intel Pentium, generasi pertama Intel dengan konfigurasi CPU register 32 bit. Jenis dari Intel Pentium sendiri ada Pentium Classic, Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 5, Pentium D, atau dual core, dan juga Pentium Extreme yang masing-masing memiliki unggulan yang sudah dijelaskan di atas tadi. Kemudian ada Intel Core. Intel Core ini prosesor dengan performa tinggi untuk laptop dan desktop, menghadirkan responsivitas, konektivitas, serta grafis yang canggih. Dari Intel Core ada beberapa di antaranya Core i3, i5, i7, i9, dan juga X-Series. Jadi bilang Intel Core ini prosesor yang sangat mumpuni untuk desktop, laptop, PC yang digunakan untuk gaming, untuk streaming, kemudian untuk video record, dan lain-lain. Sedangkan Intel Xeon ini lebih cocok untuk server dan workstation. Intel Xeon ini memiliki beberapa seri, yaitu Intel Xeon Bronze, Silver, Gold, Platinum, serta ada E dan B, ada juga Xeon D. Performanya itu sangat mumpuni dan dapat disalahkan buat Intel Xeon menjadi prosesor yang cocok untuk workstation. Sedangkan platform Vivo itu mendukung bisnis dengan performa yang lebih responsif, konektivitas yang dapat diandalkan, dan kemampuan pengolahan jarak jauh. Jadi someone comes. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.